perakitan IPOS 5 ini adalah yang sederhana saja, yaitu yang memproses sekali saja ya, sekali proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Di video ini kita akan belajar mengenai bab perakitan yang ada di IPOS 5 ya. Di IPOS 5 yang profesional dan ultimate ada menu perakitan di sini ya. Kalau yang versi standar tidak ada menu perakitannya ya. Perakitan di IPOS 5 ini fungsinya untuk merakit, tapi perakitan sederhana, bukan pabrikasi yang kompleks kayak gitu ya, bukan proses produksi yang kompleks, tapi yang sederhana. Maksudnya adalah proses produksi yang sekali proses ya, sekali proses dari bahan baku menjadi barang jadi ya. Kalau yang kompleks itu misalnya dari bahan baku proses menjadi setengah jadi dulu, kemudian ada proses lagi kayak gitu baru menjadi barang jadi. Nah, kalau seperti itu IPOS 5 belum bisa. Jadi yang digunakan di proses perakitan IPOS 5 ini adalah yang sederhana saja, yaitu yang memproses sekali saja ya, sekali proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, biasanya digunakan untuk apa saja ya? Contohnya adalah untuk membuat bundling ya, atau paket murah, paket hemat gitu ya. Misalnya karena untuk promosi kita bikin satu paket kebutuhan bayi dengan harga yang lebih murah daripada kalau beli satu persatu ya, kayak gitu. Kemudian contoh lain adalah kalau kita melakukan repacking ya, repacking ya, packing ulang. Misalnya kita jualan sembako, kemudian kita beli gula pasir dalam satuan karung kayak gitu ya, tapi kita mau diecerkan ya, kita kemas ulang menjadi kemasan kecil-kecil, ada yang 2 kilo, 1 kilo, setengah kilo kayak gitu ya. Ini juga bisa pakai proses perakitan yang ada di IPOS 5 ini. Oke, gimana caranya? Yang pertama kita harus membuat itemnya dulu ya. Kita bikin item baru. Di sini tipenya adalah rakitan ya. Kemudian kodenya misalnya R001. Namanya misalnya paket pigeon ya. Kita ada item-item pigeon di sini untuk contoh ya. Kita lanjut. Jenisnya perawatan ya. Kemudian merek kalau mau diisi bisa ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian yang penting ini kita ke sub menu rakitan, kemudian di sini diisi komponen-komponennya ya. Kita cari komponennya, misalnya salah satunya adalah dot pigeon ya. Ini satu, terus pigeon lagi yang L ini misalnya 2, dapat 2 dot. Kemudian lagi misalnya botol ya, botol yang besar ini 1. Kemudian lagi misalnya ini empeng ya, empengnya 1 aja. Oke, misalnya ada paket hemat isinya seperti ini. Nah, ini di sini bisa diketahui total HPP-nya berapa. Ini adalah 47.000 ya, total harga modalnya 47.000. Dari sini kita bisa tentukan mau dijual harga berapa gitu ya. Kita masukkan di satuan dan harga jual ya. Kita pilih satuannya misalnya piece juga ya, 1 piece maksudnya 1 paket. Harga jualnya kita masukkan di sini misalnya jadi 55.000 ya, atau 50.000 ya, nanti terserah teman-teman ya. Nah, setelah itu klik simpan, kita klik selesai, lalu kita cek apakah sudah muncul ya tadi namanya R001 ya. Oke, sudah ada ini R001 di sini, tapi stoknya masih 0 karena kita belum melakukan proses perakitan. Nah,
Kalau melakukan proses perakitan caranya gimana ya, kita demokan dari menu perakitan. Di sini ada 3 sub menu, yaitu pesanan perakitan, daftar proses perakitan, dan daftar proses jadi. Yang pertama, pesanan perakitan ini sebenarnya tidak harus diisi ya, jadi teman-teman bisa langsung ke daftar proses perakitan, nanti dilanjutkan dengan proses jadi ya. Tapi di video ini kita praktekkan mulai dari pesanan perakitan dulu ya. Pesanan, kemudian kita klik tambah, lalu pelanggannya kita isi misalnya umum saja seperti ini. Kita masukkan kode itemnya adalah kode itemnya akan dirakit ya, tadi R001, kemudian jumlahnya kita mau bikin 5 misalnya. Nah, lalu klik simpan. Nah, sampai di sini ini berarti sudah membuat pesanan ya. Pesanan ini belum terjadi proses perakitannya, jadi stok bahan bakunya juga masih utuh, barang jadinya juga belum ada, masih 0 ya. Ini bisa digunakan sebagai catatan rencana produksi, bisa ya, kita merencanakan produksi sejumlah 5 kayak gitu bisa. Ini juga bisa dicetak ya, misalnya ini mau dicetak untuk bagian yang merakit ya. Ini petunjuknya seperti ini kamu merakit ini paket hemat pigeon 5 piece ya, isinya apa saja. Nah, isinya sudah ada di sini ya. Oke, lanjut kita ke menu berikutnya, yaitu daftar proses perakitan. Ini digunakan apabila prosesnya sudah mulai berjalan ya, jadi mulai mengambil bahan bakunya itu kita input di sini ya. Caranya klik tambah. Karena tadi sudah membuat pesanannya ya, maka di sini harus sama dengan pesanannya tadi ya, pelanggan umum. Lalu kita cari nomor pesanannya. Nah, ini nomor pesanannya, kita double klik, lalu muncul informasi tentang perakitannya ya. Jadi ada pesanan sebanyak 5 piece ya. Kemudian kita bisa mengubah di kolom jumlah ini ya, apakah benar yang mau kita proses ini 5 atau misalnya baru 3 ya, bisa diubah-ubah di sini. Ini terserah, nanti mengikuti realnya ya. Kita contohkan ini kita proses semua 5 ya. Kemudian setelah itu klik simpan ya. Nah, sampai di sini maka bahan bakunya sudah berkurang sejumlah 5 ya, masing-masing 5, kecuali tadi yang per item ada 2, berarti nanti berkurangnya 5 kali 2 yaitu 10. Sampai di sini barang jadinya belum tersedia, belum ada ya. Nah, kalau prosesnya sudah jadi, sudah selesai, maka kita masuk ke menu berikutnya, itu daftar proses jadi. Ini untuk menginput proses yang sudah jadi ya. Yang jadi berapa kayak gitu. Tadi yang diproses ada 5, yang jadi berapa. Kita klik tambah, lalu masukkan informasi seperti tadi, umum, kemudian perakitannya ini nomornya kita masukkan, lalu ada informasi ya, ini yang dirakit ada 5, yang selesai berapa kayak gitu ya. Kalau udah jadi semua ya biarin 5, tapi kalau misalnya ini baru jadi 3, ganti angka 3, kemudian klik simpan. Oke, sampai di sini berarti barang jadinya sudah jadi 3, tapi komponen-komponennya sudah berkurangnya sebanyak 5 unit ya, masing-masing 5 unit ya, kecuali tadi yang ada yang masih saat per unit membutuhkan 2, maka dia akan berkurangnya 10 ya. Coba kita lihat di daftar item untuk melihat stoknya ya. Tadi R001 nya, nah ini udah ada 3 ya. Kita lihat di kartu stok, ini 3 itu berasal dari ini menu proses jadi ya, ada 3. Kemudian kita lihat lagi komponen-komponennya, misalnya yang ini, kita lihat kartu stoknya. Nah, ini udah berkurang 5 untuk proses perakitan ya. Jadi komponennya udah berkurang 5 ya, tetapi yang jadi baru 3. Kemudian kita lihat lagi
yang dot pigeon ini udah berkurangnya 10 ya. Selanjutnya kita lihat yang komponen yang berikutnya ya, botol pigeon ya, botol pigeon. Kita lihat kartu stoknya, sini udah berkurang juga 5 untuk perakitan. Kemudian yang terakhir empeng ya, empeng, kita lihat kartu stoknya juga sudah berkurang 5. Oke ya, jadi dengan demikian semua komponennya sudah berkurang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk perakitan-perakitannya itu. Oke, sampai di sini menu perakitan, semoga bisa membantu teman-teman sekalian.